Siapa yang tidak kenal boneka? Pasti semua orang tahu apa itu boneka. Ya, boneka adalah mainan yang sangat populer di seluruh dunia. Biasanya, boneka dianggap sebagai mainan yang lucu dan menyenangkan bagi anak-anak. Dan mungkin sebagian yang sudah dewasa pun masih menyukai apa itu boneka. Namun, ada satu jenis boneka yang terkenal karena ketakutan dan kengerian yang ditimbulkannya. Ya, itu adalah boneka arwah. Boneka arwah sekarang menjadi populer karena banyak penggemar yang mengagumi keangkeran dan ketakutan yang ditimbulkannya. Sebagian orang meyakini jika boneka tersebut mempunyai kekuatan magis. Namun, tak banyak yang tahu tentang sejarah asal-usul mula boneka arwah. Boneka ini berasal dari kebudayaan Jepang yang dikenal dengan sebutan Ningyo Choruri. Konon, boneka arwah diciptakan oleh seorang dukun pada zaman Edo di sekitaran tahun 1603 sampai 1868 yang ingin menciptakan boneka yang memiliki kekuatan magis dan bisa membantu orang untuk mencapai keinginan mereka. Dalam tradisi Jepang, boneka adalah benda yang sangat sakral dan mereka percaya bahwa boneka dapat dipenuhi roh atau jiwa makhluk hidup yang sudah meninggal. Boneka arwah adalah boneka yang dianggap memiliki roh orang yang meninggal. Oleh karena itu, boneka arwah sering dikategorikan sebagai benda yang angker dan dapat menimbulkan kekuatan gaib. Dari Jepang, boneka arwah menyebar ke seluruh dunia dan banyak kolektor boneka yang merasa sangat tertarik dengan keunikan dan ketakutan yang ditimbulkan oleh boneka tersebut. Namun, tak sedikit pula dari mereka yang menganggap boneka arwah sebagai barang yang membawa kutukan dan bencana dalam hidup mereka. Mengetahui asal-muasal dari sejarah boneka arwah dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang makna dan nilai budaya yang terkandung dalam boneka. Meskipun demikian, bagi sebagian orang, boneka arwah tetaplah menjadi benda yang angker dan mengerikan. Namun, bagaimana dengan kalian? Apa pendapat kalian tentang boneka arwah? Kali ini Jurnal Horor akan merangkum beberapa boneka di dunia yang memiliki kisah legenda paling horor seperti Annabelle, boneka Robert, ataupun boneka Okiku. Bagaimana kisah legendaris dari boneka-boneka paling horor di seluruh dunia itu? Nah, sebelum masuk ke dalam cerita lebih jauh lagi, Jurnal Horor akan mengucapkan banyak terima kasih yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, itu gratis. Terus bunyikan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan dengan cerita horor lainnya dari Jurnal Horor. Terus like, comment, share juga ke teman-teman kalian. Dan buat kalian yang mau share cerita seram atau horornya, silahkan kirim ke Instagram Jurnal Horor ataupun email Jurnal Horor. Itu mau format audio ataupun tulisan. Gak usah panjang lebar, kita masuk ke dalam cerita. Kisah horor boneka pertama yaitu ada di boneka yang bernama boneka Mandy. Menurut Museum Queensland Museum di British Columbia, Kanada, kisah boneka Mandy yang horor di sana dimulai saat ada seseorang yang menyumbangkannya pada tahun 1991. Boneka Mandy sudah cukup tua saat itu dengan wajah porselen retak dan tubuh kain robek. Staf memberi boneka Mandy beberapa pakaian baru yang bersih, tetapi wajah menakutkannya masih melekat dan menghantui. Seseorang yang membawa boneka Mandy ke museum mengatakan ia hampir selalu mendengarkan suara aneh bayi menangis di ruang bawah tanahnya, tempat boneka itu disimpan. Begitu Mandy berada di museum, staf mengaku sering terjadi hal-hal aneh. Ia kerap kali mendengar suara-suara aneh seperti langkah kaki padahal tidak ada orang, dan perlengkapan kantor tiba-tiba berpindah ataupun hilang. Pengunjung juga memiliki pengalaman menyeramkan dengannya, kata Huffington Post.
Ada beberapa orang mengatakan bahwa mata boneka Mandy mengikuti mereka. Yang lain malahan bersumpah bahwa mereka telah menemukan sebuah boneka domba mainan di lantai. Meskipun itu seharusnya tepat di sebelah boneka Mandy di belakang kaca plexiglass. Satu laporan lagi dari Quesnel Observer menceritakan kisah seorang wanita yang mencoba memfilmkan boneka Mandy. Anehnya, kameranya berfungsi dengan baik di pameran yang lain. Tetapi, kenapa kamera itu tiba-tiba rusak setiap kali dia fokus pada sosok boneka Mandy itu? Ketika dia mencoba memutar kaset VHS di rumah, kaset itu langsung macet. Kisah kedua dari boneka horor datang dari sosok boneka Charlie. Kisah boneka Charlie dimulai pada tahun 1968 di New York. Menurut laporan Atlas Obscura, boneka Charlie seharusnya hanya tambahan lain untuk koleksi boneka dari sebuah keluarga yang tidak mau disebutkan namanya. Namun, segera nih, hal-hal horor mulai terjadi. Boneka Charlie sepertinya selalu berada di tempat yang berbeda dari tempat terakhir kali seseorang meninggalkannya. Mungkin orang itu hanya pelupa, tetapi kejadian boneka Charlie tiba-tiba berpindah di tempat itu seringkali dialami oleh orang di dalam rumah. Kemudian, suatu hari, putri dari keluarga itu yang berusia 4 tahun memberitahu semua orang yang ada di rumah bahwa boneka Charlie berbicara dengannya. Hal itu ternyata segera dialami oleh kelima anak lainnya di rumah itu. Mereka dengan histeris mengatakan bahwa boneka itu berbicara kepada mereka, dan bahkan boneka Charlie membuat goresan luka di kulit mereka. Mendadak, keluarga itu diliputi ketakutan. Ingin mengakhiri ketakutan itu dan menghindari peningkatan aktivitas supernatural, orang tua dari anak-anak itu mengunci boneka Charlie di atas loteng. Boneka Charlie dikeluarkan dari loteng bertahun-tahun kemudian di sebuah garage sale. Seorang wanita akhirnya membeli boneka itu meski telah diberi tahu tentang hal-hal horor tentang boneka itu. Masuk ke nomor 3, kisah horor sebuah boneka yang sudah sangat terkenal, sudah malahan dibikin film, yaitu kisah horor boneka Annabelle. Reputasi Annabelle sangat menakutkan sehingga dia mengilhami film horor dengan nama yang sama, Annabelle. Tapi boneka aslinya dari luar tidak terlihat menakutkan. Dia tampak seperti boneka Glegedian edisi standar yang siap untuk dipeluk. Jangan tertipu, kata beberapa penyelidik paranormal. Menurut laporan media New Haven Register, boneka Annabelle sangat horor dan berbahaya, sehingga dia dikurung dalam sebuah kotak di The Warrens Occult Museum selama bertahun-tahun. Pada sekitaran tahun 1970-an, seorang mahasiswa perawat dan teman-teman sekamarnya melihat aktivitas aneh terjadi di sekitar boneka Annabelle yang paling horor itu. Seolah-olah boneka Annabelle itu bergerak dan bahkan menulis pesan seperti "bantu aku" di kertas yang berserakan. Ketika mereka berkonsultasi kepada seorang paranormal, ia mengatakan bahwa hal-hal horor terjadi disebabkan oleh adanya roh seorang gadis bernama Annabelle, seorang gadis kecil yang mengikuti boneka itu. Kedua wanita tersebut mencoba menerima boneka itu, tetapi hal yang lebih horor terjadi. Kemudian mereka berkonsultasi dengan paranormal berbeda, The Warrens. Warrens memberitahu mereka bahwa mereka sebenarnya mengundang iblis ke dalam rumah. Akhirnya Warrens membawa boneka Annabelle ke museumnya di Warrens Occult Museum yang berisi boneka-boneka dan artefak horor lainnya. Masuk ke kisah horor boneka lainnya, masuk ke nomor 4, yaitu boneka pupa. Boneka pupa sebenarnya terbuat dari kain kempa dan bahan lembut yang tidak horor. Namun, pada tahun 1920-an,
sebuah kisah pertama muncul di Italia tentang boneka pupa yang paling horor. Seorang wanita bercerita memberikan boneka pupa kepada seorang gadis kecil yang terlihat sangat senang. Gadis kecil itu menjadi sangat suka bermain dengan boneka pupa, sehingga dia menyimpan boneka pupa itu di dekatnya, bahkan saat dia sudah beranjak dewasa. Di sisi lain, ada cerita bahwa nenek dari keluarga gadis kecil itu melihat boneka pupa tersebut tiba-tiba berbicara dan bergerak sendiri. Namun, hal itu diacuhkan karena tidak berbahaya. Namun nih, suatu hari boneka pupa itu harus berpindah tangan setelah gadis kecil itu meninggal. Ketika itu, diceritakan oleh Chucky Dice bahwa boneka pupa memperlihatkan aktivitas yang lebih agresif. Pemilik baru yang menyimpan boneka pupa itu di kotak mengatakan bahwa tamunya sering melihat seperti ada kabut di dalam kotak penyimpanan boneka pupa. Beberapa lainnya melihat ada tulisan "pupa tidak suka" di kotak tersebut. Kemudian, suatu hari keluarganya melihat boneka pupa itu berjalan sendiri. Kisah kelima datang dari kisah horor boneka, yaitu datang dari boneka Letta. Menurut The Chronicle, Kerry Walton dan saudaranya menemukan boneka Letta saat menjelajahi rumah yang ditinggalkan di kota Wagga Wagga, Australia. Tidak berpikir aneh, Walton langsung membawa pulang boneka yang ditinggalkan itu ke Queensland. Segera, kisah horor boneka Letta dimulai. Anak-anak Walton mengatakan bahwa boneka kotor yang ia bawa dapat berbicara dan bergerak sendiri. Awalnya, pria ini hanya beranggapan bahwa anak-anaknya hanya mengigau karena habis mimpi buruk. Namun, ternyata banyak tamunya juga mengatakan kisah horor yang sama bahwa mereka melihat boneka Letta itu tiba-tiba bergerak sendiri. Walton bilang dia tidak bisa menjual boneka itu karena hal aneh terjadi. Ketika dia mencoba melakukannya bertahun-tahun yang lalu, dia secara fisik tidak dapat mengeluarkan boneka Letta dari mobilnya. Suatu hari, karena penasaran, Walton memeriksakan boneka Letta ke beberapa anggota staf di Museum Australia. Menurut laporan The Chronicle, mereka mengatakan kepadanya bahwa Letta terbuat dari kayu, memiliki mata kaca, dan yang seramnya, rambutnya manusia asli. Kisah keenam datang dari kisah horor boneka yang bernama boneka Okiku. Kisah boneka Okiku yang telah melegenda di Jepang dimulai saat seorang anak laki-laki mengunjungi Pulau Hokkaido sekitar tahun 1918 dan membeli boneka untuk adik perempuannya tercinta yang bernama Okiku. Adiknya menyukai hadiah itu dan bahkan menamai boneka itu dengan namanya sendiri, yaitu boneka Okiku. Setahun kemudian, gadis kecil itu meninggal. Keluarga yang dilanda kesedihan menempatkan boneka Okiku di altar rumah mereka sebagai kenangan akan putri mereka yang telah meninggal dunia. Itu adalah hal normal dari proses berduka di Jepang. Tetapi hal-hal menjadi aneh beberapa bulan kemudian. Saat itulah anggota keluarga mulai memperhatikan bahwa rambut boneka Okiku itu tumbuh. Beberapa waktu kemudian, keluarga itu berencana pindah rumah. Mereka menawarkan boneka Okiku yang horor itu ke kuil Manenji di Hokkaido. Hingga kini diceritakan bahwa rambut boneka Okiku masih terus tumbuh. Menurut laporan dari Demonic Dolls, setiap tahun disebutkan bahwa seorang pendeta memotong rambut boneka Okiku untuk menjaga ukurannya tetap terkendali. Masuk ke cerita nomor 7, kisah horor boneka datang dari sosok boneka Robert. Sebuah keluarga menceritakan sering mendengar suara aneh seperti cekikikan dari atas loteng dan menemukan boneka Robert yang ditinggalkan pemilik rumah yang lama.
Keluarga itu juga seringkali melihat boneka Robert berpindah sendiri dari satu kamar ke kamar lainnya. Kisah horor dari boneka Robert yang paling horor dimulai pada tahun 1904 ketika seorang anak laki-laki bernama Robert Eugene Otto yang berusia 4 tahun mendapat boneka tersebut dengan setelan pelaut dari keluarganya. Eugene yang nama panggilannya kemudian tumbuh menjadi seorang pelukis eksentrik yang sukses. Saat tumbuh dewasa bersama dengan boneka Robert itu, orang lain melihat Eugene sering menimbulkan kekacauan dan marah-marah terhadap bonekanya. Acap kali ditanya tentang kekacauan yang dilakukan di rumah, ia selalu mengelak melakukannya dan mengatakan itu semua dilakukan oleh boneka Robert. Ketika Eugene akhirnya menikah, ia membuang boneka Robert yang horor itu ke atas loteng. Boneka itu terus berada di loteng hingga pemilik barunya datang. Namun, banyak orang mengatakan bahwa mereka melihat penampakan boneka Robert itu berjalan-jalan di dalam rumah itu. Akhirnya, pada tahun 1994, pemilik baru rumah Eugene mendonorkan boneka Robert ke Museum Port East Martello untuk jadi koleksi. Setelah berada di museum, kisah horor boneka Robert berlanjut di sana. Para staf mengatakan bahwa boneka Robert selalu mengganggu perangkat elektronik di sekitarnya, contohnya seperti kamera. Pihak museum selalu menerima surat keluhan dari para pengunjung bahwa mereka dihantui boneka Robert setelah mengatainya. Rata-rata mereka memohon ampun dan meminta tolong untuk boneka Robert itu tidak lagi menghantui mereka. Masuk ke nomor 8 kisah horor dari boneka, yaitu yang bernama boneka Claire. Seorang anak yang lugu bernama Jill yang masih berusia 8 tahun ketika itu ia mendapatkan sebuah boneka yang nantinya menyebabkan banyak kisah horor, kata haunted object. Jill mengatakan bahwa boneka porselen kuno itu diberikan dari seorang teman keluarga yang meninggal tak lama kemudian. Jill menyimpan boneka itu yang dia beri nama Claire sebagai kenang-kenangan. Saat itu kisah boneka Claire dimulai. Jill melihat kotak musik di sekitar boneka Claire selalu menyala sendiri tiba-tiba. Benda-benda juga jatuh dari rak setiap kali boneka Claire berada di sana. Dan barang-barang juga suka hilang yang akhirnya ditemukan di saku boneka itu. Dalam salah satu insiden yang benar-benar paling horor yang diceritakan oleh Jill di Reddit adalah saat suatu hari boneka Claire ditempatkan di atas kursi goyang di sudut kamarnya. Di tengah malam, tiba-tiba kursi itu mulai bergoyang sendiri dan membangunkan Jill. Saat Jill ketakutan menyaksikan kejadian itu, kepala boneka Claire malah menoleh menatapnya. Situasi semakin horor ketika setiap kotak musik di kamarnya berputar sendiri. Setelah kejadian horor itu, akhirnya boneka Claire dengan cepat dimasukkan ke dalam kotak yang ditutup dan disembunyikan di belakang lemari. Jill mengatakan bahwa boneka itu masih ada di sana, di mana ia mengetahui beberapa kejadian paranormal lainnya di rumah orang tuanya itu. Masuk ke nomor 9, ada kisah horor boneka yang bernama boneka Harold. Boneka Harold terdapat di eBay, di mana penjual memiliki beberapa kisah paling horor yang pernah dia alami. Melansir dari BuzzFeed, pemilik itu mengatakan bahwa kehadiran boneka Harold di rumahnya telah menyebabkan kematian kucing peliharaannya. Ia bahkan mendengar suara anak-anak tanpa tubuh yang bermain di ruang bawah tanah sejak boneka paling horor itu berada di rumahnya. Boneka Harold telah berpindah tangan selama beberapa tahun dan dikabarkan bahwa boneka Harold telah menyebabkan berbagai kematian dan penyakit. Pemilik terakhirnya adalah Anthony Quinata yang mengaku telah melakukan pengusiran setan dan bersumpah tidak akan membiarkan kisah boneka Harold itu berlanjut. Nah, yang terakhir ada di nomor 10, yaitu kisah horor dari
sosok boneka Barbie. Menurut Atlas Obscura, terdapat sebuah kisah tentang kuil gadis Jerman yang didedikasikan untuk mengenang seorang gadis lokal yang meninggal sebelum Perang Dunia I. Orang tuanya memiliki perkebunan di Pulau Ubin, Singapura, memberi gadis itu kehidupan istimewa yang sayangnya tidak akan bertahan lama. Saat Perang Dunia I dimulai, pasukan Inggris menyerbu Pulau Ubin, Singapura itu dan menangkap keluarga itu. Saat gadis itu berusaha melarikan diri dari tentara yang datang, putri remaja jatuh dari tebing sampai mati. Penduduk setempat menguburkannya, tetapi kemudian jenazahnya digali lagi dan menyimpannya dalam sebuah guci yang ditempatkan di kuil. Selama bertahun-tahun, jasad gadis itu diperlakukan layaknya dewa Tao setempat. Namun, pada abad ke-21, guci jenazah gadis itu dicuri. Kemudian secara kebetulan, seorang pria lokal mengatakan bahwa ia didatangi sosok gadis kecil berkulit putih untuk menyuruhnya menaruh boneka Barbie dari toko lokal di kuil itu. Orang-orang mengatakan bahwa roh gadis Jerman itu bersemayam dalam boneka Barbie di kuil Pulau Ubin, Singapura. Kisah boneka Barbie gadis Jerman itu menyebar dari mulut ke mulut, membuat para pengunjung suka membawa hadiah seperti kosmetik untuk diletakkan di sekitar boneka itu, berharap diberi keberuntungan. Nah, siapa dari kalian yang punya boneka? Coba kalian perhatikan, ada keanehan nggak dengan boneka yang kalian punya? Hati-hati, takutnya boneka kalian dirasuk oleh sesosok arwah. Terima kasih yang sudah mampir, terima kasih yang sudah support subscribe-nya. Yang belum subscribe silahkan ke subscribe, itu gratis. Terus bunyikan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan dari cerita-cerita horor atau seram lainnya dari jurnal horor. Kita benar-benar berdampingan sama mereka yang tak kasat mata, dan masih banyak hal-hal di luar nalar lainnya yang mungkin belum bisa dipecahkan secara logika. Sampai ketemu lagi di cerita horor dan seram lainnya hanya di jurnal horor. Salam horor.